الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون Inna saat temene ingsun Gusti Allah. Pakainya inna ya, pakai apa namanya? Mu'azzim lin nafsih. Inna saat temene ingsun iku balawnahum, menguji, balak. Sapa ingsun hum ing al musyrikin. Kami menguji mereka. Diuji itu ya bisa dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak baik. Maksudnya dengan kenikmatan atau dengan kehidupan yang sulit. Namanya ya balak, ujian. Ya. Ai imtahanna tegese nguji sapa ingsun ahli Makkah ing ahli Makkah. Bil qahti lawan paceklik. Hujannya tidak turun. Wal ju'i lan lapar. Kama balawna kaya ulia menguji sapa ingsun ashabal jannati ing pira-pira pemilik kebun ing para pemilik kebun ashabal jannah ayal bustani tegese kebun id aqsamu ing dalem nalikane sumpah sapa ashabul jannah sumpah ya la yasrimunnaha yaktine motong temen mengunduh ngeneni apa jenenge ya mengunduh ayak tauna tegese ngunduh atau motong sapa ashabul jannah samrataha ing buahe al jannah hasilnya al jannah musbihina hale isu-isuan kabeh ay waktu sabahi tegese ing dalam waktu subuh kaila yash'ura supaya ora krasa bihim kelawan ashabul jannah sapa al masakinu sapa pira-pira wong miskin
Fala yu'tunaha, mongko orang ngewai, tidak memberikan. Sapa ashabul jannah hum ing al-masakin minha sangka samrah. Ma ing perkara, tidak memberikan dari samrah, tidak memberikan ma ing perkara. Karena ingkang ana sapa abum babai ashabul jannah iku yatasaddaqu, gawe sedekah sapa abuhum bi kelawan ma'alim ing atase masakin minha sangka samrah. Wala yastasnuna, dan tidak mengecualikan, tidak menggunakan kalimat illa, istisna. Maksudnya tidak mengucapkan insyaallah, ya. Fi yaminihim ing dalam sumpahe ashabul jannah. Bimasyiatillahi kelawan kersane Gusti Allah. Tidak mengecualikan dalam sumpahnya dengan mengucapkan dengan masyiatillah. Wal jumlatu utawi jumlah musta'nafatun iku musta'nafah. Ai wa sya'nuhum, tegese utawi tingkae ashabul jannah iku dzalika, iku mengkono-mengkono. La yastasnuna, ya, ada yang mengatakan jumlahnya hal, ya, bukan istinaf tapi apa, hal. Tidak apa, sementara mereka tidak melakukan istisna. Fatafa alayya ta'ifum min rabbik. Jadi gini ya, kalimat inna balawnahum kan di awal-awal dulu ya. Mana ya? Apakah ayat ini makkiyah atau ayat ini madaniyah? Ya kan sepakat bahwa ini adalah makkiyah gitu ya. Sepakat kalau ini adalah makkiyah, bahkan disebut ini termasuk yang turun awal-awal ketika Kanjeng Nabi berarti ini menerima wahyu, gitu ya. Dan awal-awal telah kita sampaikan bahwa pertama surat apa? Al-Alaq, terus Al-Muddatsir, ya, terus Nun wal qalami wa masturun, baru ya ayyuhal muddatsir. Menurut sebagian, menurut apa? Sebagian, tidak semuanya makkiyah, tapi ada yang madani, gitu ya. Mana yang madani? Surat yang turun di Madinah, inna balawnahum, ini adalah madani, menurut sebagian. Dan tampaknya ya, Al-Imam Asyuti ini, ya, Imam Mahalli yang mengarang kitab ini juga mungkin mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa ini itu madani. Mungkin. Apalagi kalau di sini di kitab Sawi ini yang saya baca ada footnote. Footnote itu yang ngarang, yang nulis pentahqiqnya kayaknya ya. Mengutip dari, karena di sini muzayyalan bilubabin nukul fi asbabin nuzul li Suyuti. Berarti ini sabab nuzul yang diambil dari kitab Lubabun Nukul miliknya Al-Imam siapa? Asyuti. Imam Suyuti mengatakan, ya ini kalau tidak salah gitu ya, ini gini. Sabab nuzulnya adalah Abu Jahal itu ngendika nalikane perang Badar. Berarti perang Badar itu peristiwanya sudah era apa? Madani, ya kan? Perang Badar itu tahun berapa? Tahun kedua Hijriah. Ya, tahun kedua apa? Hijriah. Abu Jahal ketika perang Badar itu mengatakan begini, khudhuhum akhdan. Walaupun kemudian Abu Jahal itu mati di perang apa? Badar. Tapi pas mau perang atau pas tengah-tengah perang sebelum mati,
Abu Jahal mengatakan begini, khudhuhum akhdan farbutuhum fil hibali wa la taqtulu minhum ahadan. Fanazalat inna balawnahum. Cekel wong Islam iku. Bondo nenggone tali. Ojo pateni, njar wae, dibondo wae. Nah, gitu. Setelah ngomong gini, turun ayat inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Berarti ayat ini madani apa maki? Madani ya. Sesuai dengan sabab nuzul yang disampaikan oleh Imam Suyuti di dalam kitab Lubabu Nukul. Berarti ini madani. Ya. Kemudian menafsirinya itu juga begini, inna balawnahum imtahanna ahla Makkah bil qahti wal ju'. Saya menguji orang-orang musyrik ahlu Mekah dengan paceklik dan dengan kelaparan. Kapan mereka paceklik, kapan mereka kelaparan? Ya setahu saya, ya nanti saya cek lagi. Itu ketika Kanjeng Nabi hijrah. Kualat karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hingga ini pun paceklik dan lain sebagainya ini itu juga peristiwanya terjadi ketika Kanjeng Nabi berada di Madinah. Berarti ayat ini madani gitu. Ayat ini itu apa? Madani menurut ini. Jadi surat Al-Qalam itu adalah Makki, tetapi tidak seluruhnya apa? Makki. Sebagian adalah madani. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Tapi kalau misalnya ini dijadikan Makki, itu juga mungkin. Kenapa kok mungkin? Karena sesuatu yang pasti, ya wallahu alam ya, ini sekedar mikir-mikir saja ya, belum dicek secara mendalam. Karena kalau itu disebut Makki itu juga memper sekali. Rentetan turunnya, rentetan peristiwa rentetan ayat per ayat itu bisa menunjukkan kalau ini itu adalah apa? Makki, bukan madani. Gaya bahasanya pendek-pendek itu juga menunjukkan apa? Makki. Cerita tentang orang Mekah itu juga memang menunjukkan Makki, keras sekali ya. Tegurannya kepada orang kafir Makki. Tapi kok menggunakan fi'il apa? Madi inna balawnahum. Ya seperti dulu pernah kita sampaikan. Sesuatu yang terjadi pada masa yang akan datang, tetapi itu pasti terjadi, itu bisa dengan menggunakan apa? Fi'il madi. Jadi gini, ini cerita tentang Ashabul Jannah. Ashabul Jannah itu menurut banyak versi ya, itu orang yang berada di Yaman. Ini kan ada bapaknya, ini kan maka abuhum yatasaddaqu bihi alaihim ya. Bapaknya itu orang baik-baik. Bapaknya orang baik-baik, berada di Yaman. Orang ini mereka orang iman. Hingga yang anak-anaknya pun iman. Buktinya ada kalimat wala yastas. Sumpahnya tidak disertai dengan istisna. Istisna itu apa sih? Kecuali. Jadi kalau ngomong itu pakai kecuali lah. Masih jogo-jogo. Aku sesuk arep berangkat sekolah sing tenanan kecuali jika Allah tidak menghendaki. Nah, gitu namanya itu illah. Jadi kalimatnya illah itu istisna itu pakainya illah dan biasanya istisna itu pakai illah an yasha Allah. Saya akan berangkat besok pagi-pagi kecuali jika Allah tidak menghendaki. Nah, pakainya apa? Illah. Tapi kalimat illah itu kalimat istisna dalam bahasa ini itu menjadi berubah. Bahkan tidak pakai istisna pun itu tetap disebut sebagai istisna. Karena orang ngomongnya tidak selalu illah, tapi kadang-kadang insya Allah. Itu insya Allah itu namanya juga istisna. Paham nggak maksudnya? Saya nanti
akan datang ke rumah kamu. Insya Allah. Nah kalimat insya Allah walaupun tidak ada kalimat ilahnya, tapi tetap namanya apa? Istisna. Karena dasar istisna asalnya wong ngomong itu biasanya saya akan kecuali jika tidak dikehendaki. Jadi ada kalimat kecuali. Makanya kalimat Arab untuk menggunakan kalimat insya Allah itu juga menggunakan kalimat apa? Istisna. Walaupun kalimatnya tidak lagi ilah, maksudnya ya. Nah, tapi kalimat itu juga menunjukkan bahwa mereka ini adalah muslim. Kalau orang kafir nggak perlu lagi ada kalimat insya Allah, berarti orangnya ini muslim. Ashabul jannah ini orang muslim baik-baik. Bapaknya baik-baik, tapi anaknya mulai tidak baik. Ya, anaknya mulai tidak baik. Gitu loh ya. Ini cerita bahwa kan kemarin ada penjelasan begini, angka nada malin wabanin. Mereka itu kaya, uangnya banyak, anaknya apa? Banyak, tapi medit era karu-karuan. Ini cerita tentang kenikmatan. Tak ceritani yo. Kamu itu orang kafir kamu orang kafir Mekah ini. Kamu punya orang-orang yang mirip dengan kamu. Mereka saya uji. Dan kamu kalau kamu terus, pasti kamu juga akan saya uji. Nah kalau ini, ayat ini bisa turun di mana? Di Mekah, bukan di Madinah. Jadi kalimat inna balona itu kalimatnya pasti. Kamu pasti akan saya uji, wahai orang kafir. Sebagaimana saya dulu juga pernah menguji Ashabul Jannah. Yaman, menurut cerita orang Yaman, bapaknya baik-baik. Di dalam syariatnya Yahudi, itu ada yang namanya zakat, zakatus zuru'. Zakatus zuru'. Dulu bapaknya kaya, kalau panen selalu mengajak orang-orang miskin. Nek panen selalu mengajak apa? Orang-orang miskin. Ngeneni itu apa? Mengambil hasil buah padi yang ngeneni, ya kan? Tidak sendirian, tapi ngajak orang-orang miskin, terus orang miskin dapat bagian. Nah, gitu kan? Nah, Ashabul Jannah itu diuji oleh Gusti Allah dengan kenikmatan. Tapi kemudian dirubah menjadi kesengsaraan. Orang kafir juga begitu. Kamu itu diberi nikmat yang luar biasa. Nikmatnya gede tenan. Kaya Ashabul Jannah. Kok iso? Ya iku mau. Punya uang banyak, anak banyak, punya keamanan dan sebagainya, tetapi tidak mau menghiraukan kepada orang-orang miskin. Inna balawnahum kama balawna Ashabul Jannah. Berarti kalau dimaknani seperti itu, ini bisa bagian dari ayat-ayat yang turun di Mekah, bukan di mana? Di Madinah. Gitu ya. Gitu. Ya, pagi-pagi, karena biasanya gini. Kalau mau mengunduh buah-buahan itu kan ya kira-kira pagi lah, matahari sudah terbit, berangkat bareng-bareng, terus ketok nek mangkat ngunduh buah, orang miskin lihat, orang miskin ikut, karena mengharapkan zakatnya, mengharapkan ininya gitu ya. Tapi anak-anaknya ini tidak lagi berperilaku seperti bapaknya. Saya mau berangkat benar-benar pagi-pagi. Cara jam itu kira-kira jam 4. Pagi-pagi sing kira-kira wong miskin orang ngerti. Orang miskin ngerti-ngerti wis di neni kabeh. Dan ketika ngomong itu wala yastasnun. Gitu ya. Hasilnya apa? Ketika mereka mengatakan seperti itu, belum dilaksanakan, belum dilaksanakan itu ya. Belum dilaksanakan ini. Fatofa. Mongko nuli mubeng. Tawaf. Alaiha ing atase jannah. Apa sing mubeng taifun? Apa perkara sing mubeng? Min rabbika sangka pangeran sira.
Ainarun tegese api ahraqat ingkang ngobong apa nar ha ing mengkono jannah lailan ing dalem dalu. Wahum utawi ashabul jannah iku naimuna padha turu-turu. Mereka saat tidur ada musibah yang menimpa. Ya, nek cara belajar nahwu, ya kalau belajar nahwu. Tofa itu kata sandangnya itu adalah haula atau bi. Tofa bil Ka'bah. Kalau enggak salah ya. Atau tofa haula al-Ka'bah. Tidak ada kalimat tofa alal Ka'bah, itu tidak ada. Itu ya. Kalau tofa itu ya kalau tidak bil Ka'bati ya apa? Haulal Ka'bah. Tidak ada tofa alal Ka'bah. Tapi kalimat ini tofa alaiha. Ini nek cara nahwune jenenge tatmin. Cara Mughni Labib kitabe Mbah Ibnu Syam. Ya nek cara Ghazaliyah pelajaran kelas 2, kelas 3 aliyah. Jenenge napa? Tatmin. Tatmin itu apa? Fi'il menyimpan makna fi'il lain dan ditunjukkan dengan kata sandangnya. Mestinya kalau tofa itu bi bukan apa? Ala atau haula, tapi digunakan apa? Ala untuk menunjukkan bahwa tofa itu mengandung makna yang lain. Jenenge apa? Tatmin. Makanya kalau dalam terjemah mungkin ya turun. Karena tofa itu maknanya tidak lagi murni mengitari, tapi maknanya turun. Ada azab yang turun dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya pakainya apa? Ala. Karena kalimat tofa itu tatmin dengan makna apa? Nazala. Ono Taif. Mubeng-mubeng. Maksudnya itu ya itu. Nar yang kemudian mengitari kebun sehingga semuanya terbakar. Nah, gitu ya. Kayak itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu apa? Ilaiha. Sakana itu tidak pernah ada. Sakana kok ilah itu tidak ada. Kalau sakana itu ya fi. Sakana fil baiti, bukan kok sakana ilal baiti. Tapi dalam Al-Qur'an bilangnya apa? Litaskunu ilaiha. Kalau litaskunu ya fiha, enggak ada litaskunu apa? Ilaiha. Kok ada litaskunu ilaiha? Itu karena taskunu tatmin makna fiil yang lain. Jenenge nek cara nahwune apa? Tatmin. Ini juga begitu. Tofa kok ala. Itu menunjukkan ada makna yang fiil yang terkandung di dalam kalimat tofa. Sing maknanya yaitu azab yang turun dari langit. Fatofa alayya ta'ifun min rabbik. Wahum naimun. Ketika mereka tidur. Jadi kalau saya bayangkan itu kira-kira ya sore-sore utawa bengi-bengi sadurunge turu wis do sumpah. Pokoke sesuk isuk-isuk tenanan, wong-wong durung padha tangi, awak dhewe wis mara kebun mengambil hasil tanaman. Turu sik, tengah-tengah turu ada azab yang turun dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fa asbahat mengko dadi apa jannah iku kasorimi, kaya sorim. Sorim itu maknanya apa? Ekal laili. Tegese kaya dalu. Asyadidi dzulmati ingkang banget petenge. Ai saudaa tegese ingkang hitam. Ya. Berarti as-sorim dimaknani apa? Malam. Ya, sorim. Al-lailah al-munsorimah. Malam yang telah lewat. Ya, sorim itu juga bisa maknanya al-lail. Karena lewat petang. Seperti malam. Fatanadaw. Mongko podo undang-undang.
Sapa mengkon ashabul jannah musbihina hali isu-isu. Pagi-pagi mereka saling undang-undang. Ayo berangkat, ayo berangkat. Anirdu ada harfikum. Antegese. Ugdu berangkat isu-isu sapa sira kabeh ala harfikum. Ing atase ladang sira kabeh. Nisa hukum harsul lakum. Ladang. Mari berangkat ke ladang pagi-pagi. Ayo datangi. Ya. Saling undang-undang. Anirdu ala harfikum. Ai ghullatikum tegese hasil tanaman sira kabeh. Tafsirun iku tafsir, kalimat an iku tafsirun iku tafsir li tanadau marang tanadau. Jenenge an tafsiriyah. Au an tawi an iku masdariyatun iku masdariyah. Ai bi an tegese kelawan sak temene. Ya, menurut Kil berarti ada masdariyah masuk pada fi'il amar. Ya, menurut sebagian. Tapi yang banyak dipakai biasanya annya bukan an masdariyah tapi an apa? Tafsiriyah. An tafsiriyah itu apa? An yang jatuh setelah fi'il yang mengandung makna qaul. Jenenge an apa? Tafsir. Kalimat tanadau saling ngundang itu mengandung makna apa? Qaul. Makanya kemudian ada an namanya an apa? Tafsiriyah. In kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku sharimina. Iku arep ngunduh-ngunduh kabeh. Ai muridina tegese ngarepaken kabeh al-qat'a ing motong hasil tanamannya dipotong, diunduh. Wa jawabus syarti utawi jawab syarat iku dalan nuduhaken alaihi ing atase jawab syarti apa ma perkara qablahu ing dalem sadurunge jawab syarti. Rupane ughdu ala harfikum ing kuntum sharimin. Nek kowe pancen pengen motong tenanan, ayo berangkat. Jenenge kalimat istibta. Jenenge kalimat apa? Istibta. Istibta itu aras-arasan itu istibta, ya. Aras-arasan. Aras-arasan itu namanya apa? Istibta. Aras-arasan disemangati dengan menggunakan kalimat in kuntum sharimina. Padha karo ngene lho, tak contohno, wong aras-arasan iki. Ya kan? Esok-esok janjian. Arep moro Kragan. Numpak sepeda. Esok ya janjian ya. Bengi-bengi janjian. Pagi-pagi arep apa? Sepedaan moro Kragan. Wis ana sing aras-arasen. Ayo do tangi cepet. Nek panjen sida moro Kragan ayo. Nah, ngono maksudnya ya. Nek panjen sida moro Kragan ayu ndang tangi. Itu menunjukkan bahwa sebagian ana sing aras-arasen. Nek ora ana aras-arasen gak perlu dikonokno. Sida mangkat ora, ayo nek pancen arep mangkat ayo do tangi. Ya, nek pancen arep mangkat ayo do tangi. Kalimat ini menunjukkan ada di antara mereka yang apa? Aras-arasen. In kuntum sharim. Nek pancen arep ngunduh temenanan, ayo do berangkat. Nek pancen ayo do berangkat. Nah, gitu. Berarti itu kayak semacam ono sing aras-arasen. Berarti sebetulnya pada dasarnya ashabul jannah itu tidak sepakat terhadap ide yang tidak baik ini. Ada ide yang tidak baik, wong biasanya nek motong iku bareng-bareng karo wong miskin, saiki mumpung wong miskin durung tangi, ayo dipotongi sehingga orang miskin tidak ikut. Tapi sebetulnya ide ini itu tidak semuanya setuju. Tidak semuanya setuju. Ya. Yang nanti akan disampaikan gitu. Tidak semuanya setuju. Tapi yang tidak setuju ini itu kalah. Suaranya kurang keras. Ini orang yang tidak setuju ini. Fantolaku mongko budalan sapa wong akeh ashabul jannah hum yang ashabul jannah
yatakhafatuna hale bisik-bisik kabeh ayatasaruna tegese saling bisik-bisik saling berbicara secara rahasia sapa ashabul jannah an la yadkhulanna hal yauma alaikum miskin an tegese ya kalimat bisik-bisik itu kan menunjukkan ada pembicaraan makanya annya namanya an apa tafsir ya an tegese la yadkhulanna ojo melbu temen ha ing jannah al yauma ing dalam dina iki alaikum ing atase sira kabeh sapa miskinun sapa seorang miskin. Jangan sampai ada orang miskin satupun yang ikut bersama kalian masuk ke al-jannah. Ojo dingengei, ojo dibagi, ojo kok gak dibagi. Memang tidak boleh ada yang masuk. Karena itu datangnya pagi-pagi sekali. Mungkin ya jam 4, jam setengah 4. Sudah berangkat ketika orang belum pada bangun, mau diambil semuanya. Tafsirun iku tafsir lima marang perkara qabla ing dalam sadurunge an la yadkhulanna. Au an utawi an iku masdariyatun iku masdariyah seperti tadi ya. Ai bi an tegese kelawan arbian. Ai bi an la yadkhulanna. Wa ghadaulan isu-isuan berangkat pagi-pagi. Sapa ashabul jannah ala hardin ing atase mencegah aiman in tegese mencegah alil fuqara marang pira-pira fakir qadirina halik kuasa-kuasa alaihi ing atase man in fi dhannihim ing dalam persangkaane ashabul jannah mereka berangkat dengan berprasangka mampu untuk melarang orang miskin ikut menikmati hasil tanaman. Ya, ini namanya tahakum. Ya, nih. Belajar balaghah itu namanya tahakum. Tahakum itu apa sih? Tahakum itu kayak parodi. Kayak apa ya? Misalnya gini, tahakum itu ya. Tahakum itu saya contohkan ya. Tahakum itu gini, yang belajar balaghah. Tahakum itu kayak kalau sepak bola dulu kira-kira Real Madrid. Oh, Real Madrid ya, klub terkenal di Barcelona. Real Madrid tiba-tiba lawan PSIS. PSIS itu Semarang. Wong Real Madrid kok lawan apa? Semarang. Kira-kira menang di? Ya nek ngelbokno 15 gol meno ya iso meno wong Real Madrid kok apa jenenge? Lawan apa? PSIS Semarang. Ya kan gampang sekali untuk memasukkan 15 gol. Real Madrid berangkat dengan qadirina ala hardin qadirin. Mereka berangkat pagi-pagi merasa orang miskin pasti tidak akan mendapatkan apa-apa. Ala hardin qadirin. Ini wa ghadau ala hardin qadirina. Falamma ra'auha. Padahal ternyata itu enggak mampu gitu. Kelihatannya mampu tapi ternyata tidak mampu. Falamma ra'auha mongko ing dalem semangsane ningali sapa ashabul jannah ha ing al jannah saudaa hale hitam karena tadi terbakar dikiranya mampu mengambil hasil dan akan menghalangi orang-orang miskin untuk tidak bisa mengikuti mendapatkan hasilnya di pek dewe. Ternyata setelah datang dan melihat kenyataannya, falamma ru'auha mongko ing dalem semangsa ningali sapa ashabul jannah ing al jannah ditingali saudaa hale hitam muhtariqatan ingkang kobong qalu mongko padha ngucap sapa ashabul jannah inna saat temene kita iku ladalluna iku yektine tersesat kabeh. Kami benar-benar tersesat. Anha sangka al jannah. Maksudnya apa tersesat itu? Mungkin kami ini salah arah. Mungkin bukan ini milik kami.
Ai laisat tegese ora ana apa al jannah iku hadhihi ku iki. Kebun milik kami itu bukan yang kami datangi ini. Karena kebun yang kami datangi itu kebun yang hijau. Ini kok tiba-tiba kebunnya apa? Hitam. Pasti bukan ini. Tersesat. Beda ya, sesat dengan apa? Tersesat. Kalau ini itu maknanya kelihatannya tersesat. Maksudnya itu orang tersesat jalan. Bukan sesat. Kalau sesat kan bukan jalan ya. Agama apa gitu, orang sesat. Orang sesat itu orang apa? Yang tidak mendapatkan petunjuk dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, itu namanya orang apa? Orang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Waladdallin itu orang apa? Orang sesat, ya. Kalau ini itu bukan sesat dalam arti itu, menurut penafsiran ini, ya, menurut penafsiran ini. Kami tersesat jalan. Karena kebun kami itu warnanya hijau, ini kok warnanya hitam, seperti terbakar. Enggak, bukan ini, bukan ini. Laisat hadi. Laisat ora ono apa jannah iku hadi iki. Bukan ini. Summa qalu nuli ngucap sapa ashabul jannah lamma alimu. Yang dalam semasa ngerti sapa ashabul jannah ing jannah. Ketika dia yakin ternyata kebunnya ya memang yang menghitam itu. Ngomongnya bal nahnu mahrumuna. Balik utawi kita iku mahrumuna, iku wong kang den aling-alingi, den alang-alangi. Thamrotaha ing buai al jannah. Biman ina sebab ulia nyegah kita al-furuqa ing pira-pira fakir minha sangka al-jannah. Maksud kami datang pagi-pagi itu biar orang-orang miskin itu tidak mendapatkan bagiannya. Tapi ternyata setelah kami datang bukan orang miskin yang tidak mendapatkan bagiannya, yang tidak mendapatkan justru kami. Bal nahnu mahrumuna. Karena kebun kami semuanya terbakar. Gitu ya. Bal nahnu mahrumuna. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qala ngendika sapa awsatuhum sapa adil-adile tengah-tengahe ashabul jannah. Orang yang berada di tengah itu artinya orang terbaiknya, orang yang paling baik. Khairul umur awsatuha. Ai khairuhum tegese sing asabi-abi ashabul jannah ngendikane ngeten. Alam aqul lakum itu tadi ya yang saya sampaikan. Namanya istibta' tadi itu. In kuntum sharimin. Kaya-kaya di antara mereka ini ada yang enggan diajak bekerja sama untuk datang pagi-pagi agar orang miskin tidak melihat, pagi-pagi sudah selesai semuanya, kayaknya ada yang enggan. Sehingga perlu menggunakan kalimat untuk menyemangati. Nek pancen pengen tenan, ayo berangkat. Karena memang di antara mereka itu ada yang malas-malesan. Dan kayaknya yang malas-malesan itu ya ini. Qala awsatuhum. Alam aqul lakum laula tusabbihun. Ana ta orang ngucap sapa ingsun lakum marang sira kabeh. Apakah tadi belum saya ingatkan? Bukankah tadi telah saya ingatkan, saya sampaikan? Laula tusabbihun. Mbok yo maca tasbih sapa sira kabeh. Allah ing Gusti Allah taibina hale padha tobat-tobat kabeh. Tadi kan sudah saya sampaikan, ya. Laula apa? Tusabbihun. Mbok yo membaca tasbih. Ya, tasbih itu bisa identik dengan apa? Tobat. Ya kan biasanya tasbih itu kan melihat sesuatu yang indah ya. Melihat laut yang indah, bacanya apa? Subhanallah, gitu ya. Melihat langit yang cerah, bintang gemintang, subhanallah. Tapi sebetulnya kalimat subhanallah itu juga bisa maknanya tobat, kelihatannya. Kenapa kok bisa begitu? Karena
salah persepsi kepada Gusti Allah. Kamu telah salah persepsi kepada Gusti Allah. Kok bisa salah persepsi? Zakat itu tidak bermaksud mengurangi harta. Zakat itu bermaksud memberkahi harta. Jadi ada orang kaya-kaya itu yang suudzon kepada Gusti Allah, kaya-kaya nek zakat iku terus duit entek. Gusti Allah ki karepe piye to kok dikon zakat iki duit kula entek. Berarti kurang membaca apa? Tasbih. Gusti Allah enggak begitu. Gitu ya. Makanya dalam peringatannya kepada mereka orang-orang ini yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, kan berangkatnya pagi-pagi sehingga orang miskin tidak ada yang tahu, ngerti-ngerti sudah sampai rumah dan orang miskin tidak punya apa? Bagian. Persepsinya dene iku marahi fakir. Zakat iku marahi apa? Fakir. Berbagi itu marahi fakir. Ternyata enggak, itu salah persepsi. Kamu perlu membaca tasbih kepada Gusti Allah agar tidak punya pandangan seperti ini. Ya, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Makanya kadang-kadang subhanallah itu disandingkan dengan kalimat istighfar. Ya kan? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Disandingkan dengan kalimat istighfar. Mungkin juga ada rahasia-rahasia tertentu yang wallahu alam tidak tahu secara pasti, tapi kalimat tasbih itu disandingkan dengan kalimat istighfar. Ini juga begitu. Kalimat tasbih disandingkan dengan taubat. Seringkali orang melakukan maksiat itu karena kurang punya pikiran yang baik kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Zakat dikira menjadikan apa? Miskin. Berarti persepsinya kepada Gusti Allah kurang pas sehingga disuruh membaca tasbih. Laula tusabbih. Mbok yo maca tasbih. Allah ing Gusti Allah membersihkan, menyucikan Allah dari pikiran-pikiran yang enggak pas. Aja suudzon karo Gusti Allah. Taibina hale tobat-tobat kabeh. Qalu padha ngendika sapa mengkono ashabul jannah tadi. Subhana rabbina. Maha suci pangeran kita. Maha suci pangeran kita. Kelawan maha suci Tuhan kami, Tuhan kita. Inna saat temene kita kuna iku ana sapa kita iku zalimina iku padha zalim-zalim kabeh. Biman il fuqara'i kelawan uliye nyegah pira-pira wong fakir haqqahum ing haqqi al fuqara. Fa'aqbala mongko madhep sapa ba'duhum sapa sebagiane mengkono ashabul jannah ala ba'din ing atas sebagian ya tanawamuna hale padha padu-paduan padha maidu-maidu saling maidu gara-gara kamu ini pasti gara-gara kamu saling menyalahkan. Tidak boleh kita mendatangi terlalu pagi karena orang fakir juga punya hak untuk ikut mengambil tanaman kita. Qalu padha ngucap sapa ashabul jannah ya wailana ya iling-iling litanbihi kurang tanbih. Wailana ya wailana iling-iling wailana. Oh iling-iling apa jenenge cilaka kita halakana tegese celaka kita. Aduh celaka bener kita ini. Inna saat temene kita kuna iku ana sapa kita iku taghina. Iku padha lacut-lacut. Iku taghina iku takut-takut kabeh, melewati batas. Melewati batas kabeh. Asa rabbuna menawa-menawa pangeran kita iku an yubdilana atau an yubaddilana. Arep ento ganti sapa rabbuna ing kita bitasdid lan tasdid. Wa takhfif lan takhfif yubaddilana atau yubdilana khairan ing sing luwih apik minha sangka al jannah. Inna saat temene kita ila rabbina marang pangeran kita iku raghibuna iku padha seneng-seneng kabeh. Liyak bala supaya nrimo sapa Gusti Allah taubatana ing taubat kita.
Wa yarudalan balikaken sapa rabbuna alaina ing atase kita khairan ing sing luwih apik min jannatina ketimbang kebun kita. Ruya dan riwayataken apa annahum apa sak temen ashabul jannah iku ubdilu iku den genti sapa ashabul jannah khairan ing sing luwih apik minha sangka al jannah. Jadi ini orang musyrik diceritai tentang ashabul jannah ini. Kalau dianggap ini adalah maki, berarti itu ancaman. Pasti kamu akan diuji oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ashabul jannah itu juga akan diuji. Dan nanti kalau kamu diuji, kok kembali kepada Gusti Allah, tobat tetap diterima dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau maki. Kalau madani berarti itu cerita tentang kenyataan. Mereka saya uji. Dan mereka berhak untuk kembali kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kembali kepada Gusti Allah, maka akan diganti dengan yang lebih baik. Inna ila rabbina raghibun. Asa rabbuna an yubaddilana atau an yubdilana khairan minha. Inna ila rabbina raghibun. Kadzalika al-'adzab. Kadzaliku kaya mengkono-mengkono siksa ay misla al-'adzab ay mislul 'adzabi lihaula tegese iku sepadane siksa lihaulai marang mengkono-mengkono ashabul jannah al-'adzab utawi siksa liman marang wong khalafa ingkang nulayani sapa man amruna ing perintah kita min kufari Makkah sangka pira-pira kafar Makkah wa ghairihim lan liyane kufar Makkah wala adzabul akhirati lan yakti utawi azab akhirat iku akbarul iku luwih gedhe laukanu lamun ana sapa kufar Mekah wong akeh iku ya alamuna padha ngerti sapa mengkono akeh adzabah ing siksane akhirat jika mereka tahu ma khalafu mongko ora nulayani sapa kufar Mekah amrona ing perintah kita. Wa nazala ya wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.